di antara bumi dan langit, membentang dalam teriakan sakit, sebuah kepasrahan yang menjerit oleh kematian sebelum bangkit. Dibangun atas dasar pengorbanan, dikelilingi hujatan dan umpatan, tanpa adanya sebuah pembelaan, tidak juga sedikit pun belas kasihan. Oh Yesus yang terkasih, oh Yesus yang kami sembah, oh Yesus Putra Maria. Pedih, sangat pedih, itulah pasti dirasa dikala luka menganggah di seluruh tubuhnya. Tetes demi tetes, darahnya terus mengalir, membasuh dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita, umat manusia. Lihat kayu itu dipanggung, rasakan tubuh itu disesat. Bayangkan kepala itu dimangkotai dulu, namun dialah tetap di dalamnya. Lihat tangan dan kaki itu direjam, rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan badan itu dihujam tombak, namun aku terus berjalan. Dia dicambuk, dia dibujur, dia diseret, dia berdarah. Darah mengucur di sekeliling. Rapuh, Bapa, dalam hatiku bertanya, apakah itu salahnya? Deraan lahir menusuk jiwa, rasakan cercaan menimpa badan. Semua begitu memilukan, semua begitu mengiris. Sekali lagi aku bertanya, apakah itu salahnya? Bukan. Semua ini adalah karena kasih, menguap terurai sebagai luka tubuh demi menyatakan cinta abadi. Semua harga yang luar biasa terbayarkan hanya demi kami, insan yang penuh dosa dan ambisi.
Rasanya hidup ini sangat berat. Siang dan malam aku bekerja keras, tapi apa yang aku dapat? Gajiku gak pernah naik, apalagi naik pangkat. Bosku, teman-temanku, semua memandang rendah aku. Padahal seluruh waktuku hanya untuk bekerja. Bagaimana mungkin aku hidup nyaman tanpa uang? Semua temanku udah bisa beli rumah, mobil, liburan. Sementara aku dari dulu seperti ini. Aku bingung harus bagaimana lagi merebut perhatian bosku. Aku juga merasa bosan nih, Nah. Di rumah gak ada yang mau aku ajak cerita. Mama, papa, coba lihat. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, teman-temannya, arisan-arisannya. Nah, terus adekku coba lihat. Setiap hari gadget mulai yang dipegang. Facebook, apa ya? Oh iya, YouTube, Twitter. Capek deh. Terus teman-temanku juga udah gak asik deh kumpul-kumpul sama mereka. Masa tiap hari kalau kumpul yang diceritain apa? Hiburan, shopping, pacar. Capek banget deh dengarnya. Terus aku belum selesai ceritanya. Apa hebatnya sih punya semua itu? Setelah itu aku juga berkecil hati nih. Masa nilai pelajaran aku jelek, udah belajar mati-matian, masih juga jelek, gak bisa nomor 1. Capek deh. Sepertinya yang memperhatikan kalian berdua ini sibuk dengan kegiatan dan aktivitas kalian sehari-hari. Ini yang mau tanya, sempat nggak kalian pergi ke gereja? Oh, no. Aku nggak punya waktu ke gereja. Hari Minggu banyak kegiatanku, workshop, seminar, ketemu klien. Kalau aku ke gereja, mana sempat? Kesempatan itu semua akan hilang. Aku harus mengejar target agar penghasilanku mencukupi. Selain itu, ngapain ke gereja coba? Gereja itu membosankan, lagu-lagunya gak menarik, korbannya pun aku mana ngerti. Apalagi kalau pendekatnya menggunakan bahasa daerah. Buang waktu aja deh. Kalau kamu? Ya kalau aku sih pasti dong ke gereja. Paling enggak waktu itu oh iya, Natal dan Tahun Baru. Tapi udah beberapa tahun ini apa malas ajak aku ke gereja. Katanya orang-orang di situ udah malas. Apa ya? Oh iya, juga nggak ada lagi rasa damai di gereja. Orang-orang lebih berselisih paham. Oh iya, kata papa kalau mau khotbah buka YouTube, gampang kan? Nggak pilih korbannya siapa. Oh iya, selain itu Ina, aku juga banyak kok kegiatan di sekolah. Aku juga perlu tuition. Terus kan harus belajar Ina, jadi gak ada waktu lah untuk ke gereja. Targetku kan mau jadi yang the best di sekolah. Oke, sebenarnya apa tujuan kita untuk datang ke gereja? Apakah untuk sebagai rutinitas semata selaku kita orang Kristen? Apakah hanya untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan? Atau lebih parahnya ini hanya untuk ketemu sama teman-teman yang hahaha deh. Di gereja banyak kegiatan positif yang bisa kita dapatkan. Selain kita bisa berkumpul bersama teman-teman kita, jemaat-jemaat lain bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu, dari firman Tuhan yang disampaikan, kita juga bisa belajar bagaimana kita lebih bisa menghargai orang lain, lebih bisa berbelas kasihan, lebih bisa menghargai, bertoleransi, tidak memaksakan kehendak kita, mengurangi sedikit ego kita untuk lebih bisa memahami orang lain, dan juga bisa belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga yang terpenting, kita juga bisa untuk mensyukuri bahwa nikmat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan tahu yang kita peringati hari
dan harapan kepada kita untuk masa depan kita. Tapi pernahkah kita memberikan sedikit saja dari tenaga kita, waktu kita, menepis sedikit ego kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pernahkah kita berpikir untuk seperti itu? Sanggupkah kita untuk melakukan? Inang mau membacakan sebuah ayat yang tertulis di Yeremia 17 ayat ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi anak-anak, menurut Inang, tetaplah bertekun dalam beribadah ke gereja, karena tiada yang sia-sia di dalam Tuhan. Nah, sekarang Inang mau tanya, siapakah Kristus menurut kalian? Aku tahu, Nam. Anak Tuhan. Ya, yang pasti sih anaknya Maria dan Yusuf. Oke lah. Untuk menjawabnya, mari kita lihat video ini. People today, they called you king. They think you are the Messiah. Who do you think I am? You are the Son of God. What if he's not the one? We're risking our lives. For what? He has shown us his power. We must have faith in him. Don't be afraid. Trust in God. Trust in me also. You know the way to where I'm going. You already have been helping me the way. I am the one. The truth. And the life.
besok. Gak bisa. Aku kan besok ada itu latihan di musik gereja buat acara itu loh. Oh iya, mini konser Paskah. Oh iya, aku lupa. Besok kami juga harus latihan kok. Gimana dulu? Udah hafal belum? Belum. Gembira sekali kalian. Ada apa? Apa kabar kalian? Iya, Nang. Di musik gereja kami lagi latihan buat itu loh. Oh iya, mini konser Paskah minggu depan. Paduan suara Naposo juga kami nyanyikan 5 lagu loh, Nang. Belum lagi drama dan puisi. Pokoknya latihan terus ya, supaya nanti kami bisa mempersembahkan yang terbaik. Oh, senang sekali mendengarnya. Kelihatannya kalian sudah mulai aktif dalam pelayanan dan mulai aktif ke gereja. Ada apa? Oh iya, mau cerita nih, Nang. Setiap kunjungan majelis gereja ke rumah kami, Papa sadar bahwa langkah yang diambilnya itu salah. Masalah nggak akan selesai kalau kita meninggalkannya. Terus, tapi masalah akan hilang kalau kita menyelesaikannya, ya nggak? Dan setiap hari itu, hari Minggu adalah hari yang betul-betul Bu. Rupanya banyak banget kegiatan hari Minggu yang aku bisa ikutin. Dan semua itu membuat hidupku lebih menyenangkan, tak membosankan lagi. Coba lihat tuh mamaku, dia udah senang ikut bunga Ina. Adekku di situ, dia juga itu tuh gembira banget di kelas remaja. Dan yang paling kerennya lagi, tau nggak, Nang? Papaku jadi calon tunggal. Hebat ya. Aku sendiri tentu Ina kan selalu lihat aku di situ main musik setiap minggu. Oh iya, sekarang aku sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Walaupun aku nggak bisa menjadi siswa teladan, aku gembira kok. Aku selalu dipilih jadi duta sekolah setiap ada kegiatan sekolah. Aku bangga dan itu sangat baik ya, Nang. Ya, begitulah, Nang. Sekarang aku udah sadar bahwa uang dan kekuasaan yang kukerja selama ini tidak dapat kuperoleh, tidak dapat membuatku bahagia. Sama seperti Yesus yang telah memikul salib untuk menyelamatkan kita semua, aku pun harus siap untuk memikul salibku. Hidup itu tidak mudah, banyak sekali tantangan, tapi bersama Yesus salib itu menjadi ringan dan hidupku menjadi bahagia. Daripada aku menghabiskan waktuku di karaoke, mendingan aku bergabung dalam tim song leader dan paduan suara. Dan tahu nggak ya? Aku naik pangkat loh. Selamat. Kata bosku, hasil kerjaku sangat baik dan muka stresku udah nggak ada lagi. Bahagia lah rasanya. Oh iya. Sekarang haruslah kalian ingat bahwa sekarang kalian sudah menyadari bahwa pelayanan itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita untuk berbicara, bukan juga karena penampilan fisik kita yang bagus, apalagi bukan karena kekayaan kita. Ina mau memberi ayat 1 ini seperti ada yang tertulis di Injil Yohanes ayat 15, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi mari kita melayani, bersama-sama melayani, melakukan apa yang baik yang Tuhan inginkan dari kita. Dan dengan kebaikan kita mungkin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, jiwa-jiwa yang melihat, oh Yesus adalah juru selamat yang sebenarnya. Dan jangan takut, karena setiap pelayanan kita Tuhan pasti menyertai langkah kita. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang mau bekerja di ladangnya. Tahu nggak,
bahwa kita harus mengejar kerajaan Allah yang telah dijanjikan Tuhan kelak kepada kita. Dan tahukah kalian bahwa di Matius 19 ayat 24 ada tertulis, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seseorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Hah? Maksudnya? Ya, jadi kita nggak bisa jadi orang kaya.